Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali Mas Pro di channel Patusage. Di konten kali ini kita coba kembali membuat tutorial tentang cara membuat cetakan timah cor. Yang sebelumnya konten tutorial tentang cara membuat replika dari hook timah cor sudah tayang ya. Dan buat kalian yang belum menonton videonya bisa cek linknya di deskripsi. Untuk link tutor dan review ada beberapa konten ya, kalian bisa cek linknya di deskripsi Mas Pro. Nah, di konten kali ini kita coba membuat cetakan menggunakan dempul mobil, karena untuk cetakan dari timah cor itu ada dua yang bisa digunakan, satu dempul mobil, yang kedua plat aluminium ataupun plat seng Mas Pro ya. Mungkin di konten selanjutnya akan saya buatkan tutorialnya. Untuk konten mungkin kebanyakan tutorial ataupun review dulu ya Mas Pro. Untuk konten casting mungkin setelah ada waktu yang tepat saya menguploadnya. Oke, kita lanjut ke tahapan pencetakan. Untuk membuat cetakan timah cor itu hampir mirip dengan cetakan spinner ya Mas Pro, karena sama-sama timah cor, tapi berbeda dengan cetakan molding soprok. Oke, di sini ada bahan bekas Mas Pro, tidak tahu bekas apa, tapi kalian bisa menggantinya dengan batang es krim Mas Pro. Bentar saya coba ukurkan untuk kalian, karena untuk cetakan dari hook cor itu tidak perlu terlalu besar Mas Pro ya, disesuaikan dengan hook yang dipakai. Nah, di video ini kita menggunakan hook 20 Kenzi ataupun Pohu. Jadi untuk batang ataupun stick es krim ini Mas Bro nanti kalian bentuk menjadi persegi kotak, sama seperti cetakan-cetakan yang saya buat tutorialnya, cuman yang ini ukurannya lebih kecil Mas Bro. Coba kita ukur untuk panjangnya. Oke, di sini terukur 2,8 cm Mas Bro. Jadi untuk panjang 2,8 cm untuk sisi kanan dan kiri ya Mas Bro. Untuk bagian bawah nanti kalian bisa akalin menggunakan kertas-kertas yang agak tebal atau bahan yang agak tebal ya untuk bagian lantai. Jadi pada saat pengecoran yang penting itu tidak meleleh ataupun merembes keluar untuk adonan dempulnya. Nah, di konten ini saya akan menggunakan cetakan yang dari bahan bekas ya Mas Bro. Jadi untuk mempersingkat waktu, jadi untuk bentuknya itu bebas, yang penting sesuai ataupun pas ya dengan ukuran hook ataupun timah yang kita ingin kita cor Mas Bro. Dan untuk replika dari hook timah cornya itu diusahakan serapi mungkin ya. Jadi dengan menggunakan dempul mobil itu kita lebih mudah membuat replikanya dulu Mas Bro. Jadi untuk bentuk itu kita bisa membuatnya sendiri, yang penting sesuai dengan cangkang soprok kalian. Di sini saya coba membuat yang lebih panjang dan lebih ramping ya Mas Bro. Di tutorial sebelumnya sudah saya jelaskan untuk ukurannya. Oke, di sini kita coba memposisikan di wadah cetakan. Nah, di sini sudah saya jelaskan pula kalau untuk bagian asis itu jangan sampai kecor ya. Oke, disimak videonya Mas Bro. Ini sambil saya percepat untuk menghemat durasi. Dan untuk kalian yang sudah menonton video part satunya, ini part 2, dan untuk part 3-nya kita baru ke tahap pengecoran. Oke, di sini saya coba fokuskan untuk bagian yang tidak boleh dicor di bagian asis rangkaian blade ataupun gili-gili. Jadi kita ngecornya nanti itu di luar asis Mas Bro ya. Di sini kita membuat cetakannya dulu. Untuk cetakan ini full, tapi tetap tidak boleh terkena bagian asis. Di sini saya coba membuat dudukan hook ya Mas Bro, supaya pada saat membuat cetakan dia tidak terlalu gampang menggeser. Jadi kita bikin koakan di cetakannya, wadah cetakannya maksud saya Mas Bro. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Saya harap bisa paham Mas Bro, karena di sini kita hanya membuat dudukan dari hook pada saat kita menuangkan adonan dempulnya untuk dibuat cetakan.
Jadi apabila kalian menggunakan stick es krim tadi, itu usahakan juga dikoak ya Mas Bro, setengah yang dicor dari replika hook timah cornya. Jadi itu kan sudah saya garis, ataupun kalian bisa lihat di konten sebelumnya itu saya garis, dan kita akan mengecornya setengah saja Mas Bro. Oke, ini sudah beres, tinggal kita kasih pelumas ya Mas Bro sebelum ke tahapan menuangkan adonan ataupun membuat adonan. Oh ala koplak ambiar Mas Bro, ini minyaknya kehabisan saya Mas Bro. Sebentar, videonya di skip ya, saya ambil minyak goreng dulu Mas Bro. Koplak Mas Bro, ternyata habis juga di dapur minyak goreng. Sorry Mas Bro, ini ada sedikit ya, cukup sedikit lah, yang penting ada pelumasnya Mas Bro. Lupa saya beli minyak goreng Mas Bro untuk di dapur. Oke, dikasih pelumas ya sampai ke hooknya dan juga wadah cetakannya Mas Bro. Jangan lupa, nanti pada saat pelepasan itu agak sulit kalau tanpa pelumas. Oke, dan untuk bagian kasar, bagian dalam ini tidak masalah Mas Bro, nanti bisa kita dempul ulang kalau pengen lebih rapi. Oke, untuk replika dan wadah cetakannya sudah siap. Sekarang kita siapkan untuk dempul mobilnya ya Mas Bro. Tapi sebelum itu kita membuat adonan dempulnya dulu. Nah, untuk membuat adonan dempul ini karena skala kecil, bentuknya kecil, itu wadah juga bekas Mas Bro ya. Terus dikasih thinner cukup sedikit, yang penting ada. Oke, ini kita ambil sedikit ya Mas Bro, cukup sedikit ya, lebihan itu tidak masalah daripada kurang Mas Bro. Yang jelas secukupnya saja untuk kita membuat cetakannya. Oke, sebentar kita ambil untuk thinnernya. Ini thinner sekarang naik, apalagi dempul naik Mas Bro ya. Di daerah saya itu 1 kilonya itu ada yang harga 50 dulu, sekarang sudah 60.000. Oke, sekarang kita kasih hair dinnernya secukupnya. Semakin tua semakin bagus ya Mas Bro. Itu yang penting agak kehijauan ataupun kuning ataupun oranye ya warnanya itu Mas Bro. Ya bisa dibilang lah saya ini Mas Bro buta warna. Dan juga kalau mancing juga bisanya cuman casting Mas Bro. Ini juga mau belajar main pinggiran, muara dan juga negek Mas Bro ya. Karena untuk casting itu istri saya tidak makan gabus Mas Bro. Oke, kita kembali ke laptop. Ini setelah hair dinner tadi dirasa cukup, ternyata kurang Mas Bro. Jadi kalian tinggal tambah, itu warnanya bisa dilihat ya, warnanya kehijauan. Selanjutnya kita ambil untuk wadah cetakannya koplak, malah ketiup Mas Bro cetakannya. Oke, ini kita posisikan dulu supaya tidak lupa ya Mas Bro. Apabila sudah pas, langsung kita tuangkan Mas Bro untuk adonan dempulnya. Oke, disimak videonya Mas Bro ya, dan usahakan ataupun biasakan jangan di skip supaya kalian tidak ada yang tertinggal. Mungkin ada penjelasan yang sangat penting ya. Oke, ini kita tuangkan sedikit demi sedikit, jangan juga terlalu banyak ya Mas Bro. Yang penting pas di ujung wadah ataupun bagian atasnya. Terus kita ketuk ya Mas Bro untuk meratakan. Dan ini juga berfungsi sebagai menimbulkan Mas Bro, menimbulkan gelembung. Ini kalian bisa lihat ya. Nah itu, jadi pada saat kita ketuk wadah cetakan, gelembung yang terjebak di bagian dasar itu akan timbul Mas Bro. Nah pada saat timbul itu bisa kita pecahkan ya, seperti saya praktekkan di video. Oke Mas Bro, ini saatnya ya, kita coba ambil replikanya, terus kita posisikan seperti yang direncanakan, yaitu di bagian pengunci wadah, sambil ditekan dan juga diketuk untuk meratakan ya Mas Bro. Karena yang namanya gelembung ini paling sulit ya untuk dihilangkan, tapi bagi kalian yang menggunakan bahan dempul itu lebih mudah Mas Bro untuk memperbaiki apabila terjadi bolong ya di
bagian cetakannya itu tinggal ditambal ataupun didempul ulang lalu dirapikan. Untuk durasi pengeringan sendiri ini tergantung dari campuran hardener dan juga thinner, termasuk suhu ruangan ya Mas Bro. Oke, sambil diketuk mumpung dia masih encer, dan pastikan ya Mas Bro jangan mereng. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya Mas Bro. Jadi untuk proses pengeringan nanti saya selingin dengan cuplikan konten casting gabus ya, tapi hanya cuplikan ya Mas Bro, dan castingnya pun hanya di sekitaran rumah. Oh iya, satu lagi Mas Bro, jadi pada saat pengecekan itu jangan diganggu untuk cetakannya, biarkan saja di situ. Kalian ceknya di wadah tempat kalian membuat adonan dempulnya, jadi tanpa mengganggu cetakan yang belum kering. Oke, ini kita selingin dulu Mas Bro dengan konten cast. Jadi untuk proses pengeringannya itu sekitar 5 hingga 15 menit, bahkan bisa lebih ya Mas Bro. Apalagi di sini lagi cuacanya mendung Mas Bro, sering hujan. Oke, ini untuk lemparan pertama sudah ada tanda kehidupan Mas Bro. Nah, tuh ada sambaran kan? Tapi di sini hanya sekedar cuplikan ya Mas Bro. Nanti untuk kontennya setelah semua tutor lah ya, kemungkinan setelah tutor SF itu sebelum ke tahapan yang lain kita casting dulu Mas Bro kontennya. Oke, saya rasa cukup untuk cuplikannya. Sekarang kita cek untuk cetakan kita ya Mas Bro. Oke, ini saya coba lepas dan ini hasilnya Mas Bro ya. Oke, jadi setelah bagian sisi bawah sudah dicetak, selanjutnya ke tahap kedua yaitu mencetak ke bagian atas. Tapi sebelum ke tahapan pencetakan kedua, ini kita rapikan dulu Mas Bro. Jadi apabila ingin merapikan itu tinggal dirapikan. Terus bolong-bolong itu sebetulnya tidak masalah Mas Bro ya. Yang penting di mana posisi timah yang akan dicor, di situ yang paling penting Mas Bro. Harus dirapikan. Jadi untuk hasil cetakannya pun nanti bagus Mas Bro. Tidak ada bolong-bolong dan sebagainya ya. Oke, untuk bagian bodi cetakan itu tidak masalah. Oke, selanjutnya kita ke tahapan kedua yaitu membuat cetakan di bagian atas. Dan untuk semua cetakan dikasih pelumas ya Mas Bro, termasuk cetakan yang pertama itu dikasih pelumas supaya tidak lengket, nanti kalian lupa kasih pelumas malah jadi satu Mas Bro, jadi macam pemberat tegek gitu. Oke, kita posisikan kembali. Nah, di sini ada sisi kiri kanannya sedikit mengganggu ya Mas Bro, itu dirapikan dulu supaya bagian hook yang kita koak tadi itu bisa masuk sedikit lah, itu kurang lebih setengah mili Mas Bro, hampir tidak nyampe lah setengah mili itu. Dibikin press karena untuk massa dari wadah cetakan ini lumayan dalam, jadi bisa dimasukkan seperti ini ya Mas Bro. Nah, ini kurang lebih setengah mili. Oke, supaya tidak mengganggu itu diganjel di bawah karena ada hook ya, lengkungan hook. Dan sambil dicek ya Mas Bro apakah posisinya sudah pas dan apakah ada yang mengganggu. Apabila ada yang mengganggu itu tinggal dirapikan. Oke, di sini kita tinggal memberi pelumas di cetakan pertama bagian atas dan juga replikanya. Untuk pelumasan itu secukupnya saja ya Mas Bro, yang penting ada basah-basahnya di situ. Oke, terus kita ratakan. Yang terpenting di bagian sisi kiri, sisi kanan, dan juga replikanya itu ya Mas Bro, maksud saya. Oke, bisa kefokus ya ini ya tuh kameranya.
Oke, jangan terlalu berlebih juga untuk pelumasnya Mas Bro. Apabila berlebih itu dipinggirkan ataupun dibuang supaya tidak mengganggu posisi dari dempul yang akan menutupi si replika. Sekarang kita siapkan wadah untuk membuat adonan dempul yang kedua Mas Bro. Untuk di menit ini videonya saya percepat ya Mas Bro, karena untuk proses membuat adonan dempulnya ini sama prosesnya ya. Jadi disesuaikan dengan hardener, takarannya dan juga tinernya. Terus diaduk hingga merata. Setelah adonan sudah siap, tinggal kalian tuangkan ke cetakan. Dan ingat jangan sampai penuh ya Mas Bro, disesuaikan dengan batasan dari wadah. Oke, sekarang kita siapkan untuk cetakan pertama. Ini digabungin ya Mas Bro menjadi satu ataupun ditindis, bahasanya saya itu Mas Bro. Oke, dan posisinya sambil dicek ya Mas Bro, apakah sudah pas dengan sisi kanan, kiri, depan dan juga belakang. Jangan lupa sambil diketuk perlahan ya Mas Bro. Oke. Nah, untuk proses ini kita memerlukan waktu kurang lebih 15 hingga 20 menit. Kalau bisa lebih lama lebih bagus ya Mas Bro, karena di sini proses terakhir dalam tahapan. Jadi kita tunggu dia hingga benar-benar kering. Yang penting pada saat kita tinggal ini posisinya tidak terganggu ataupun seperti saya kan ada anak kecil ini. Jadi dijauhkan dari jangkauan anak kecil dan juga getaran-getaran di lantai. Berhubung ini rumah saya ini kayu Mas Bro untuk lantainya. Jadi apabila anak-anak main ini kadang sampai bergetar. Jadi hal itu sebaiknya dihindari ya Mas Bro ya. Oke, untuk bagian lelehan di sini itu jangan diganggu Mas Bro. Apabila kalian ganggu, itu bagian dalam akan terus keluar. Jadi dibiarkan saja seperti itu. Karena untuk takaran si tinernya ini tidak terlalu banyak ya, jadi tidak terlalu meleleh. Oke, kita posisikan seperti itu Mas Bro, dan kita tunggu hingga dia benar-benar kering. Selang 15 hingga 20 menit kita cek Mas Bro ya untuk cetakan kita apakah sudah bisa dibuka. Oke, kita coba buka ya Mas Bro perlahan. Oke, kita coba buka Mas Bro, dan hasilnya ini ya Mas Bro ya. Itu hasilnya Mas Bro. Untuk sisi kiri kanan ya dempul berlebih itu bisa dibuang menggunakan cutter karena dia belum terlalu keras. Oke, nanti untuk hasilnya sebentar Mas Bro, ini saya rapikan dulu. Dan kembali untuk videonya saya percepat ya Mas Bro, karena ini prosesnya hanya merapikan ya. Oke, bila dirasa rapi kita coba buka ya Mas Bro. Yang jelas ini agak keras. Ini saya coba buka tapi agak keras, jadi saya minta bantuan dengan ujung cutter perlahan Mas Bro ya. Dan ini hasilnya Mas Bro. Oke, nah ini hasilnya lumayan bagus ya Mas Bro ya, tanpa harus diperbaiki ataupun didempul ulang untuk bagian timah cornya ataupun cetakan replika dari timah cor. Oke, di sini kalian bisa melihat perbedaan dari cetakan spinner bite dan juga cetakan soprok. Jadi perbedaannya adalah pengunci dari cetakan Mas Bro. Biasanya kan di situ ada lubang ya. Biasanya sebelum ke tahapan cetakan kedua itu biasanya saya bor dulu untuk membuat pengunci, tapi karena ini medianya kecil ataupun ukuran cetakannya kecil, jadi saya belakangin dulu, saya tinggal dulu tahapan itu Mas Bro. Yang penting hasil dari cetakan ini sempurna. Terus untuk replikanya kalau bisa sisi sebelah saja yang dibuka Mas Bro ya. Tapi kalau sudah terbuka itu usahakan dipasang kembali sepres mungkin sesuai dengan posisinya. Oke, jadi untuk pengunci
cetakan ini akan saya praktekkan di konten pada saat kita membuat timah cornya atau melelehkan timah cornya ya. Jadi untuk konten ini kan, ini perkiraan saya sekitar 4 hingga 5 konten Mas Bro. Jadi konten yang pertama itu, part yang pertama itu kita membuat replika ya timah cor. Terus yang kedua kan ini yang cetakan replikanya lah tepatnya ini Mas Bro. Terus untuk konten yang ketiga itu baru kita masuk ke tahapan pengecoran menggunakan timah. Nah, untuk konten yang keempat ini betul-betul sangat penting ya Mas Bro. Jadi buat kalian nanti ditunggu konten yang keempat selain konten pengecoran timah. Karena untuk para luri maker itu hanya tahu ini timah Mas Bro dan bisa dicor ke hook. Sedangkan efek dari pengecoran ini apabila tidak mengenal yang namanya timah ataupun bahan-bahan yang ada pada timah, pengolahan timah, endingnya bakal korosi ya Mas Bro. Mulai dari hook, mau hook merek apapun Mas Bro ya, di sini saya tidak menyebutkan, tapi saya katakan merek apapun itu bakal karat hingga ke rangkaian asis blade. Nah, jadi untuk konten yang keempat itu sangat penting Mas Bro ya. Oke, jadi untuk konten pembuatan kunci di sisi cetakan replika ini, kita lanjutkan ke konten pada saat pengecoran timah. Oke, bisa dipahami ya Mas Bro. Dan mungkin itu saja ya untuk konten kali ini. Buat kalian yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir dan tanpa di skip, saya ucapkan terima kasih banyak atas supportnya dan juga waktunya ya Mas Bro. Dan buat kalian yang belum subscribe itu di subscribe dulu, tombol loncengnya diaktifin supaya kalian bisa menerima notifikasi video-video selanjutnya. Dan bila kalian menyukai video ini atau video-video dari channel Patur Sagai, itu jangan lupa di like dan juga di share Mas Bro ya. Dan semoga untuk konten-konten saya bisa bermanfaat buat kalian semua. Dan satu lagi Mas Bro ya, ini sengaja hook tidak saya gunakan kili-kili depan, jadi nanti saya menggunakan asis PE Mas Bro, karena ini sesuai dengan cangkang sobrok yang akan saya pasangkan. Jadi apabila cangkang kalian memang sesuai dengan menggunakan asis kili-kili depan, itu sebaiknya kili-kilinya dipasang dulu sebelum ke tahapan replika, membuat replikanya ya Mas Bro ya. Oke, mungkin itu saja tambahan dari saya. Jadi untuk konten kali ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Mas Bro. Lumayan.